Jadi hari ini kita akan belajar mengenai darah pada masa nifas yang normal. Halo, berjumpa lagi bersama saya Bubi dan Dian. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai darah pada masa nifas yang normal. Jadi saya sering sekali mendapatkan pertanyaan dari ibu-ibu sekalian. Jadi pertanyaannya begini, Bu Bidan, apakah kira-kira kalau saya sudah nifas di hari ke-40 itu warnanya masih merah ya Bu Bidan? Atau saya juga pernah mendapatkan pertanyaan yang begini, Bu Bidan, saya ini sudah 2 minggu nifasnya, tapi kenapa kok warna darahnya tetap warna merah tua ya? Nah, dari sini kita akan belajar mengenai darah nifas yang normal itu seperti apa. Jadi pada bahasan kali ini yang akan kita bahas adalah pengertian dari nifas itu sendiri, kemudian perubahan rahim pada masa nifas, darah nifas yang tidak normal, dan tips-tipsnya bagaimana nifas yang sehat. Oke, yang pertama, apa sih nifas itu? Oke, sekarang saya akan menjelaskan. Nifas itu adalah sebuah masa setelah bunda-bunda melahirkan, setelah bayi itu keluar, setelah plasenta itu keluar atau ari-arinya keluar, maka itu sudah bisa kita sebut sebagai masa nifas. Nah, lamanya itu berapa lama Bu Bidan? Jadi nifas ini lamanya kalau orang-orang bilangnya itu ada yang 40 hari atau ada yang bilang 42 hari. Tapi yang benar tuh yang mana? Nah, sebenarnya kalau dari segi keilmuan itu yang benar adalah sampai dengan 6 minggu setelah bayi lahir. Jadi masa nifas ini dari bayi lahir, plasenta lahir sampai dengan nanti 6 minggu ke depan itu adalah masa nifas. Oke, sekarang bahasan yang nomor 2. Apa sih yang terjadi pada bunda-bunda yang sedang mengalami masa nifas? Jadi yang bunda-bunda alami itu banyak sekali sebenarnya. Kalau misalnya bisa kita ingat-ingat kemarin ya, pada saat bunda-bunda itu hamil, diingat perutnya tambah besar, isinya bayi yang antara 2,5 kilo sampai dengan 4 kilo, segitu besarnya. Malah ada yang hamilnya itu kembar, isinya 2 atau bahkan 3. Nah, dari kehamilan ini sendiri itu diikuti dengan perubahan. Apa yang berubah? Tubuh kita berubah, kita semakin, bisa kita bilang kita semakin gemuk ya. Itu memang itu normal karena itu untuk mempersiapkan persalinan, jadi itu normal. Apalagi yang berubah? Sistem imunnya berubah. Apalagi yang berubah? Hormonnya berubah semuanya. Nah, kemudian apalagi yang berubah Bu Bidan? Ingat-ingat, rahimnya bunda-bunda semua itu berubah sekali loh ya. Kalau bunda-bunda tahu, jadi pada saat bunda itu belum hamil, berat dari rahim ini hanya 30 gram sampai dengan 100 gram. Kira-kira berapa berat itu? Sekitaran ya paling besar itu 1 on. Kalau bunda-bunda ingat, gula 1 on itu dapat kecil ya, sedikit sekali ya. Nah, ini sama, rahim itu kecil sekali pada saat sebelum hamil. Nah, pada saat bunda-bunda ini sudah hamil, kemudian rahim ini mulai membesar, membawa bayi segitu besarnya, plasenta segitu besarnya, membawa air ketuban segitu besarnya. Akhirnya pada saat 9 bulan, berat dari rahim ini sudah menjadi 1 kilogram. Bayangkan, dari hanya 1 on paling besar ke 1 kilogram. Kalau bunda-bunda ingat, kalau beli gula 1 kilo itu besar loh ya, berat loh ya. Nah, rahim kita juga seperti itu. Nah, masa nifas ini fungsinya untuk apa? Untuk mengembalikan semua yang berubah ini untuk kembali lagi ke masa sebelum hamil. Jadi hormonnya itu mulai ibaratnya dinormalkan kembali. Rahimnya yang besar tadi yang 1 kilogram itu harus kembali lagi menjadi 1 on lagi. Nah, bagaimana caranya? Nah, jadi kalau rahim ya bunda-bunda ya, rahim itu pada saat dia besar, isi bayinya keluar, plasentanya keluar, maka otomatis rahim ini akan berkontraksi. Dia akan
mulai berkontraksi itu seperti ini ya, seperti ini, terus seperti ini, mengecil. Jadi yang ketiga, ini kita masuk ke bahasan yang ketiga tadi ya bunda-bunda, bahwa darah ini dari mana sih sebenarnya? Jadi darah ini asalnya dari plasenta yang melekat di rahim. Jadi bayangkan ini rahim ya bunda-bunda ya, kemudian ada plasenta di sini. Nah kemudian plasenta ini dilahirkan set, ini terlepas dong. Nah akhirnya ini ada luka di sini bunda-bunda. Nah darah nifas itu dari sini asalnya. Jadi darah nifas itu dari sini asalnya, dan kemudian juga berasal dari mana? Jadi selain plasenta itu berasal dari luka bekas perlekatan plasenta tadi, darah nifas ini juga berasal dari sisa rambut bayi, sisa plasenta, ada perlukaan kecil dari rahim, mulut rahim atau dari vagina. Jadi di awal-awal dari situ semua, makanya warnanya berwarna merah. Tapi karena luka di rahim ini semakin lama semakin sembuh ya bunda-bunda ya, itulah mengapa akhirnya warnanya setelah merah terang ya, setelah merah terang di awal-awal sekitar 3 sampai dengan 5 hari ini akan berubah menjadi warna apa Bu Bidan? Akan berubah menjadi warna merah kecoklatan atau kehitaman. Nah ini normal, jadi dari merah terang kemudian merah yang tua, merah tua yang sampai agak-agak kecoklatan, agak-agak hitam. Nah ini kapan terjadinya? Ini normalnya sekitaran hari ke-7 sampai dengan hari ke-8 lah ya, 8 atau 9. Masing-masing orang ini beda-beda, tapi sekitaran hari-hari ini. Nah kemudian setelah dia berwarna merah tua, kemudian dia warna apa? Dia akan berwarna kekuningan. Jadi luka di rahim tadi ini sudah mulai sembuh bunda-bunda. Jadi ini sudah mulai warna kuning. Jadi kuningnya itu kuning muda ya, bukan kuning tua, kuningnya kuning muda. Nah ini terjadi di usia sekitaran di hari nifas yang ke-8 sampai dengan hari ke-10 atau 14. Ini setiap orang, saya tekankan lagi, setiap orang berbeda-beda. Namun yang harus ya, benar-benar harus itu adalah warna yang terakhir ini, setelah warna kuning ini warna bening. Warna bening ini terjadi itu di akhir. Nah tapi ini di akhir dari warna merah tua, kemudian kuning, nah baru di akhir ini warna bening. Nah warna bening ini berarti menandakan luka dari perlekatan plasenta tadi sudah sembuh total. Jadi kemudian ini terjadinya kapan? Jadi ini terjadinya di atas hari ke-10, bisa sampai dengan hari ke-14, dan bahkan ini akan terus berlanjut itu sampai dengan hari ya minggu ke-4 sampai dengan minggu ke-5 begitu. Jadi ini sudah warnanya sudah warna bening gitu. Nah pertanyaannya, Bu Bidan, kalau sudah warnanya itu bening, apakah itu berarti saya sudah selesai nifasnya? Belum bunda-bunda ya, belum. Jadi masa nifas baru akan selesai di hari ke 40, 42 atau di minggu ke-6. Itu baru yang benar-benar kita bilang itu selesai, begitu ya. Jadi sekali lagi warnanya diingat-ingat, warna merah, kemudian merah tua, kecoklatan atau sampai dengan agak-agak hitam sedikit ya. Kemudian habis itu warna kuning dan kemudian warna bening. Oke, sekarang kita akan lanjut lagi ke darah nifas yang tidak normal itu yang bagaimana gitu ya. Jadi darah nifas yang tidak normal itu warnanya agak-agak kehijauan. Oke. Kemudian ada baunya. Baunya ini bisa jadi agak-agak bau busuk atau bau yang menyengat. Itu pokoknya bau bunda. Jadi saya kurang bisa menjelaskan, tapi bau nifas yang tidak normal itu baunya berbeda. Agak-agak ya, coba bunda bayangkan ya, ini luka yang tidak sembuh ibaratnya. Luka dari perlekatan rahim tadi yang tidak sembuh, maka dia akan mengeluarkan bau begitu. Yang kemudian biasanya juga diikuti oleh adanya nyeri perut begitu. Dan juga kadang-kadang ada juga yang dia sakit kepala. Tapi yang perlu diingat-ingat, jika ada salah satu dari tanda-tanda ini, berarti bunda sudah harus langsung kontrol ke bidan, puskesmas atau ke rumah sakit langsung ke dokter. Itu boleh. Oke bunda, kemudian ada juga ini bahasan tentang stagen ya. Boleh nggak Bu Bidan kita pakai stagen? Nah jawabannya adalah boleh. Tapi
Bunda harus perhatikan bahwa penggunaan stagen ini tidak boleh terlalu kencang. Kalau orang-orang dulu ya banyaknya kalau pakai stagen itu sampai ditali ke tiang dan kemudian ibu-ibunya itu muterin itu, jadi biar seret katanya. Karena semakin seret katanya itu akan semakin langsing nantinya. Tapi jujur, ini tidak boleh. Ini benar-benar dilarang dalam medis. Kenapa? Karena kalau tadi yang sudah saya jelaskan ya bunda-bunda, tadi plasenta itu melekat di rahim ya. Dan pada saat plasenta tadi ini terlepas ya, ini akan menyisakan perlukaan. Nah, perlukaan ini lumayan besar dan ini rahim harus berkontraksi agar luka ini menutup. Jika bunda-bunda memakai stagen yang terlalu kencang, akhirnya rahim ini akan kesulitan untuk berkontraksi, sehingga apa yang terjadi? Lukanya akan tetap terbuka dan darah ini akan terus mengalir, artinya terjadi perdarahan begitu. Jadi pakai stagen boleh, namun hanya dipasang saja. Yang penting perut ini rasanya tidak longgar, itu saja. Kalau sampai yang seret sekali, jangan gitu ya, karena nanti bisa perdarahan. Oke, itu saja tips-tipsnya. Jadi jika bunda-bunda ada pertanyaan atau ada sesuatu yang ingin disampaikan, bunda-bunda bisa komen di kolom di bawah ini, atau bunda-bunda juga bisa ikut grup kami di Facebook namanya Tanya Bu Bidan. Di grup itu kami bunda-bunda semuanya dan saya sebagai admin dan juga moderator di sana, kami sering berdiskusi dan tentang masalah apapun, tentang kehamilan, persalinan, KB, nifas dan semuanya. Jadi itu dulu dari saya, dan jangan lupa subscribe ya. Bye.